hari ini kita akan berbincang-bincang seputar wali ada. Ya, apakah yang dimaksud dengan wali ada dan apa saja kelanjutannya, ya, siapa yang dimaksud dengan wali ada akan dijelaskan langsung oleh Ibu Masunatul. Saya panggilnya Ibu apa nih, Ibu Masunatul? Masunah aja, Bu. Oh, Masunah. Ibu Masunah. Ya, Oke, Bu Masunah, ya, silakan dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan wali ada. Ini kayaknya sesuatu yang mungkin agak baru ya bagi masyarakat kita. Baik, silakan, Bu. Baik, saya jelaskan dulu, Bu. Mhm. Wali adal itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Jadi dalam hukum Islam itu wali adal itu wali yang menghalangi pernikahan. Sebenarnya kalau bahasanya mungkin baru, Bu, ya, wali adal. Cuma Iya. cerita wali adal ini sudah ada mungkin dari zaman dulu, ya. Kayak misalnya saja cerita Romeo dan Juliet. Iya, iya, iya. Yang tidak bisa menikah karena tidak mendapatkan restu, begitu. Ya, 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 ya. Jadi dalam posisi ini ketika ada sepasang kekasih yang ingin menikah tapi Iya. tidak bisa mendapatkan restu orang tuanya, maka itu dikatakan wali adal atau wali yang menghalangi. Nah, ini ada jalan keluarnya lah, Bu. Oke, Ada gitu. hukumnya, ada aturannya. Jadi kalau misalnya ketika ingin menikah dan orang tuanya tidak merestui, nggak perlulah kawin lari. Iya, iya, iya. Apalagi pakai bunuh diri, ya kan, Iya, Bu? gantung diri di pohon lombok. Oke. Nah, begitu, Bu. Jadi namun restu di sini apabila orang tua tidak merestui karena alasan-alasan yang tidak dibenarkan syariat. Contohnya alasan-alasan yang dibenarkan syariat ini misalnya tidak boleh menikah karena perempuannya sudah istri orang lain misalnya. Nah, itu kan alasan-alasan syariat dibenarkan. Atau sudah dilamar orang lain. Atau yang lebih parah lagi yang melamar sesama jenis misalnya, Bu. Alasan-alasan itu tidak direstui, maka itu dapat dibenarkan. Namun jika alasan-alasan itu tidak sesuai dengan syar'i, misalnya hanya karena perbedaan ekonomi, budaya, suku, beda ras. Nah, Karena sama-sama orang tua saingan bisnis, iya, ya. misal gitu. Iya, iya. Ini kayak di sinetron gitu, ya. Iya, begitu, Bu. Iya, iya, Atau iya. ada misalnya yang mengharuskan sukunya sama misalnya, atau marganya sama. Nah, itu kan tidak dibenarkan dalam syar'i. Maka mereka bisa mengajukan ke pengadilan agama. Dalam hal ini wewenang wali adal ini adalah wewenang pengadilan agama untuk mengajukan wali hakim. Nah, nanti di persidangan dengan penilaian hakim tadi yang menentukan melanggar syariat atau tidak, maka akan dikabulkan, kemudian menikah secara resmi di KUA dengan menggunakan wali hakim. Jadi kalau misalnya orang kan di luar sana banyak yang tidak tahu nih, Bu. Iya, betul. Ya, terus kawin lari. Atau benego gitu ya dengan walinya gitu. Iya. Aku merestui, tapi jujurannya terkesanku. Misalnya, ya. Jadi begini, Bu, wali adal ini walaupun itu ada jalan keluarnya, namun ini alangkah baiknya menjadi alternatif terakhir. Iya, iya, iya. Ya, Artinya yang lebih baik itu adalah restu dari wali, ya, wali yang sebenarnya, begitu. Iya. Betul. Jadi pendekatan kepada orang tua tuh lebih utama. Kan katanya, Bu, ya, darah lebih kental dari air, ya. Iya, betul Jadi, sekali. insya Allah kalau misalnya pelan-pelan didekati baik-baik, mungkin restu itu akan didapat. Akan didapat, iya, iya. Jadi kalau misalnya yang ini misalnya kedua orang tua sudah tidak ada begitu ya. Nah, lalu yang menjadi wali itu misalnya harus pamannya kan ya, paman, saudara dari orang tuanya. Nah, lalu misalnya saudara dari orang tua mempelai ini ada dua orang. Nah, yang tertua misalnya yang seharusnya kan yang berkewajiban untuk memberikan restu ya untuk adalah yang tertua, paman yang tertua. Tetapi misalnya paman yang tertua ini tidak mau memberikan restu, lalu yang menjadi wali adalah paman yang kedua. Itu apakah dibenarkan, Ibu? Jadi begini, Bu, wali itu ada dua, wali nasab sama wali hakim. Oke. Kalau wali nasab itu ada urutannya, Bu. Ada urutannya berjenjang, istilahnya itu ada martabatnya. Oke. Yang pertama wali nasab tuh ayah kandung. Tidak ada ayah kandung, maka kakek kandung.
kakek kandung. Oke. Kemudian bila tidak ada, nggak langsung otomatis ke paman, Bu. Saudara dulu, Bu. Saudara kandung. Si mempelai. Betul. Saudara Meskipun mempelai. itu lebih muda, adiknya misalnya. Oh begitu. Asal laki-laki begitu ya? Asal laki-laki dan balik, Ibu. Oke. Kemudian kalau setelah adiknya tidak ada, keponakannya, anak saudaranya. Oh begitu. Iya, Bu. Nanti setelah ini, nah ini kan ada urutannya, kadang-kadang nih saudara Iya. tuh ada ayah, ada kandung, ada seayah, ada seibu. Nah yang jadi urutan tuh yang saudara kandung seayah seibu, nggak ada lagi yang seayah dulu, nggak ada lagi baru yang seibu, baru naik lagi ke paman. Paman itu begitu juga, saudara kandung seayah, saudara seayah seibu, saudara seayah, baru saudara seibu. Begitu. Dan perpindahan ini syaratnya bukan mau tidak mau atau ada tidak ada, tapi hak ini hilang ketika meninggal. Ketika ayah meninggal baru ke kakek. Kalau masih ada ayah, nggak bisa, misalnya ayah nggak mau langsung pindah ke kakek, itu nggak bisa. Oh begitu, iya. Kalau ayah, kecuali misalnya ayahnya sulit ditemukan begitu ya. Sulit dihubungi maksudnya. Sulit ditemukan itu kalau masih hidup itu tetap wali hakim, Bu. Nggak bisa langsung pindah-pindah. Kecuali diwakilkan oleh yang walinya. Misalnya ayahnya berhalangan, diwakilkan, ada kata mewakilkan kepada wali nasab yang lain, itu boleh, atau kepada orang lain yang dipercayakan, misalnya ke penghulu diwakilkan boleh. Tapi hakku itu masih dipegang oleh wali nasabnya yang berhak secara berurutan tadi. Oh begitu. Ketika ini berhalangan atau apa, itu ke wali hakim. Wali hakim di sini dalam syariat Islam itu disebut sultan. Sultan itu artinya pemerintahan yang berkuasa kan. Sultan itu Sultan Andara ya. Jadi dulu kan kalau kita mungkin di negara kita ini kan pemerintah gitu, Bu. Jadi wali hakim yang tepat itu adalah dalam hal ini karena pemerintahan kita ada Kementerian Agama, terus ada KUA, maka yang menjadi wali hakim itu adalah orang yang ditunjuk di KUA. Enggak semena-mena kita menunjuk wali hakim bebas gitu. Karena itu dianggap pernikahan liar kan, Bu. Kalaunya wali hakim secara resmi itu di KUA. Oke. Sebenarnya ini banyak ya, Bu ya, masyarakat kita yang masih belum mengerti ya soal wali adal ini ya. Jadi yang bersangkutan atau mempelai ya, kedua mempelai menunjuk begitu, jadi tidak memperhatikan turunan ini begitu betul. Ya. Jadi menunjuk sekali. Nah lalu dalam hal ini jika kejadian seperti ini nih, apa nih yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Bu? Iya. Makanya ini kesempatan ya untuk edukasi kepada masyarakat. Kalau misalnya pernikahan itu tanpa wali itu tidak sah. Dan walinya tidak tepat pun akibatnya tidak sah, kan begitu ya? Begitu ya. Iya, jadi kalau misalnya restu orang tua tidak didapat misalnya kan, terus kawin lari nih, penghulu liar misalnya, mohon maaf, kemudian kan akhirnya menikah, nikahannya diajukan isbat, kalau walinya salah kan susah, Bu. Nah jadi permasalahan baru terus, nggak selesai, nanti anaknya statusnya bagaimana, karena dari awal udah salah, langkahnya salah. Jadi langkah yang tepat itu ketika misalnya sudah berupaya ini, Bu, secara kekeluargaan nggak dapat restu, sementara hukum perkawinan tuh ada 5 kan, ada kalanya sunat, ada kalanya wajib nih, udah nggak bisa lagi nih harus nikah misalnya. Maka itu ke pengadilan mengajukan wali adal. Di pengadilan tetap dipanggil orang tuanya, dimintai keterangan. Siapa tahu gini, Bu, kebanyakan dari kasus-kasus yang diterima itu orang tua yang tidak merestui itu pada akhirnya tuh bukan karena itu, cuman karena tersinggung, merasa dilangkahi, kemudian merasa kecewa karena anaknya yang sudah dibesarkannya dari kecil melawan dan lebih memilih orang yang baru datang, seperti itu. Jadi banyak orang tua tuh yang cuman kerasnya tuh karena marah sesaat saja, tapi kalau misalnya anaknya lari itu kan nambah jadinya, terus kan diomongin tetangga, malu, terus nikah tanpa restu kan orang ngomongin, lalu jadinya tambah tidak mau menerima keadaannya. Tapi kalau misalnya caranya benar, ke pengadilan misalnya, walinya benar, walinya wali hakim, kan otomatis orang sudah tahu itu pernikahannya sah. Suatu saat mungkin pasti diterima lagi sama orang tuanya kan. Iya. Secara itu. Iya, artinya
ketika ditemukan ya hal-hal misalnya wali yang tidak mau memberikan restu, maka harus dilakukan mediasi ya Bu, betul. iya oleh pengadilan agama berarti ya. Dinasehati dulu kan, apakah ini kan pernikahan jangan menggunakan egoisme satu sama lain, betul. karena panjang ceritanya kan, dan kita menikah juga tanpa restu orang tua sayang sekali. Iya betul sekali, karena kan kita berkeinginannya menikah sekali seumur hidup kan ya. Iya, jadi harus memang benar-benar karena diberikan restu begitu ya, karena menikah itu adalah awal dari kita menjalani kehidupan yang baru ya, sebagai sebuah keluarga. Nah kalau tanpa restu ya bagaimana begitu ya, artinya oke lah misalnya kalau mentang-mentang punya usaha besar gitu ya, hidup mapan gitu, tapi tanpa restu dari wali ya, orang tua ya, orang-orang yang memang berkepentingan menjadi wali kita, mungkin ya kehidupan kita juga mungkin agak kalau dalam agamanya mungkin kurang berkah begitu ya. Betul Bu. Iya jadi begitu. Baik para pendengar setia Radio Tuntung Pandan FM, di pagi hari ini kami mengundang Anda untuk berkontribusi bersama kami di line telepon 0811 5012 304. Kita juga live Facebook ya, dan bagi Anda mungkin yang ingin mengulang pembicaraan kita pada hari ini, Anda dapat mengunjungi akun YouTube kami di Radio Tuntung Pandan FM. Oke. Baik Bu Mazuna, kita lanjutkan. Silakan Bu. Ya, soal wali adal ini ya, yang tadi disebutkan bahwa wali adal adalah wali yang menghalangi pernikahan ya. Tadi ada beberapa sudah dijelaskan ya, urutan-urutan ya orang-orang yang berhak ya menjadi wali ya, ada yang menjadi wali nasab. Ya, setelah ini baru kalau tidak ada lagi ya, habis di dalam urutan ini barulah pada wali hakim. Nah sehingga kita semua harus memperhatikan urutan-urutan ini, karena tadi disampaikan oleh Bu Masuna ya, bahwa ketika walinya tidak termasuk dalam kategori wali nasabnya begitu ya Bu, maka nikahnya juga dimungkinkan tidak sah gitu. Betul, nah jadi sah. Seperti itu. Nah pengadilan agama ya mempunyai inovasi untuk memberikan solusi terhadap para pasangan mungkin yang terhalang menikah karena tidak mendapat restu atau tidak ada walinya ya, tidak mendapat restu dari walinya atau walinya tidak ada begitu ya. Namun juga dimungkinkan untuk memberikan mediasi ya, jika walinya ada dan tidak mau memberikan restunya begitu ya. Betul, Bu. Oke. Nah, lalu kalau misalnya dalam kasus pendatang ya Bu ya, pendatang begitu ya, di sini tidak ada orang tua, tidak ada kakek, kan misalnya merantau gitu kan, daerah kita Kabupaten Tanah Laut kan terkenal dengan banyak pendatang ya, karena kita ada daerah industri, daerah perkebunan ya, daerah pariwisata, jadi banyak orang-orang yang menjadi pendatang di sini. Datang ke sini dengan sendiri begitu ya, mungkin hanya ikut teman begitu. Nah, sampai di sini ketemu jodoh begitu Bu. Nah, ketemu jodoh gitu ya. Nah, lalu akan nikah. Nah, orang tua, kakek, saudara, keponakan, paman itu berada jauh di sana begitu, dan tidak mungkin dapat didatangkan begitu. Nah, dalam kasus ini apa yang mesti dilakukan oleh mempelai Bu? Iya. Kalau laki-laki kan mudah Bu ya, nggak perlu wali. Iya betul. Tapi kalau perempuan itu syarat mutlaknya pernikahan harus ada wali meskipun janda misalnya. Oke, iya. Dan kalau janda itu ada pendapat tidak perlu wali. Tapi kalau dalam di dalam hukum Islam sendiri, kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus ada wali. Hanya saja wali itu boleh Bu gini. Kalau wali secara hukum Islam ini Bu ya. Kalau wali itu ayah kandung itu bisa Bu mempunyai hak menikahkan tanpa persetujuan anaknya. Tapi ya, pada dasarnya begitu Bu. Cuman kan sekarang mungkin nggak begitu lagi ya. Iya. Jadi tiba-tiba misalnya dia ketemu sama temannya, saya jodohkan nih anak kita, saya nikahkan anak saya misalnya, diterima dan pulang-pulang kamu sudah saya nikahkan kata ayahnya, itu boleh, ada hak itu. Tapi kalau janda dia nggak bisa
dia bisa menentukan dirinya, saya nggak mau menikah atau apa. Tapi wali itu tetap harus ada. Wali itu tetap harus ada. Cuman dia bisa berwenang atas punya hak untuk mau atau tidak maunya begitu. Dan karena itu wali itu mutlak ada. Kemudian jika orang tuanya tidak ada, jauh misalnya, tapi kan sekarang komunikasi pasti ada. Iya. Tapi mungkin ada daerah-daerah yang blank sinyal atau apa ya, susah lah istilahnya. Tapi harus diberitahu itu, bukan itu hak mutlak. Diberitahu, nggak langsung ujuk-ujuk langsung ke wali hakim. Harus dihubungi dulu, wali nasabnya bisa mewakilkan atau dengan kuasa pakai surat gitu, baru diajukan ke KUA, minta wali hakim minta diwakilkan ke KUA begitu. Kalau misalnya mungkin karena calon mempelai ini pengen cepat gitu Bu ya, pengen cepat, sehingga mereka memang meniadakan begitu ya yang wali nasab yang urutan-urutannya ini tadi. Nah, lalu dalam hal ini bagaimana pengadilan agama sendiri nih untuk mengetahui bahwa memang keterangannya itu benar ataukah langsung menunjuk wali hakim gitu? Kalau pemeriksaan di pengadilan kan pasti diperiksa ya Bu, harus menghadirkan saksi dan saksi di bawah keterangan sumpah. Jadi mencari kebenarannya itu memang agak teliti begitu. Jadi kalau memang misalnya itu bagi pertimbangan hakim bisa dikabulkan, mungkin bisa. Iya. Karena begini, karena kan biasanya nih calon mempelai ini kalau sudah menikah kayak pengen cepet gitu ya, jadi pengen cepet. Nah, sedangkan keluarga, ayah, kakek, saudara itu jauh begitu ya. Nah, untuk menghubungi memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian juga mungkin karena ada prasangka lain begitu ya, karena tidak mengenal dengan calon pasangan laki-laki di sini begitu kan. Karena kalau kada setuju lah, karena kada tahu begitu ya. Nah, jadi untuk mengambil praktisnya begitu ya. Nah, jadi datang aja ke pengadilan agama, minta wali hakim begitu. Jadi dalam seperti ini kasusnya bagaimana Bu? Wali ini kan fungsinya untuk melindungi anak perempuan ya. Betul. Jadi memang ada yang harus dijaga lah dari pernikahan juga nggak bisa begitu mudah ya, karena ini alangkah awal yang panjang ceritanya. Betul sekali, iya. Jadi kalau buru-buru itu juga tidak baik sebenarnya. Jadi kalau ditelaah dulu lah. Iya betul. Iya. Kadang-kadang begini, ketika kita pasangan-pasangan gitu ya, yang sudah begitu lengket, sudah begitu saling mencintai gitu ya. Jadi mungkin berpikir agak tidak panjang. Jadi pengen cepat, kan ada istilahnya Bu, kalau sudah cinta melekat katanya gula Jawa rasa coklat gitu. Iya, jadi pengen cepat begitu. Nah, sehingga meniadakan. Kita sendiri kan ibaratnya pengadilan agama sendiri tidak mengetahui secara detail kan ya, apakah memang benar ayahnya tidak ada, apakah benar kakeknya tidak ada. Nah, lalu dalam hal ini apakah si mempelai perempuan ini diwajibkan membuat keterangan, misalnya keterangan dari dia sendiri begitu ya di atas materai yang menyatakan bahwa memang wali nasabnya itu tidak ada begitu? Nggak harus begitu Bu. Tidak harus begitu. Oke. Tapi awalnya itu memang harus kan kalau anak menikah tuh mengajukan ke KUA dulu ya Bu. Iya. Nah, di KUA ini pasti diseleksi nih, yang sesuai dengan syarat dan rukunnya tercukupi. Jika di KUA tidak dapat mengajukannya, itu harus diminta wali nasab nih harus habis sampai ke ujung-ujungnya lah dicari begitu kan, ada urutannya. Iya betul. Nggak ada orang tuanya meninggal katanya, kakeknya mana, dicari harus ada. Kalau misalnya tidak ada dari walinya jauh misalnya, itu harus mengupayakan nih Bu ya, berarti harus diupayakan, nggak bisa langsung langsung minta wali hakim. Jadi mengupayakan misalnya mewakilkan atau membuat surat mewakilkan gitu. Yang jelas mungkin ya kalau misalnya ada tapi jauh misalnya ya tidak bisa datang, itu mewakilkan, mengucapkan atau membuat surat Bu.
bisa mengucapkan atau membuat surat itu. Oke, iya. Apakah bisa wali nasab ini menunjuk misalnya orang lain yang tidak ada hubungan darah begitu dengan Bu. boleh? Boleh. Kan kita bisa lihat Bu ya, kalau ada pernikahan kan ayah kandungnya selaku wali nasab tidak bisa menikahkan. Diwakilkan ke penghulu seperti itu Bu. Oke. Nah, jadi para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM ya, dalam hal ini kan kita sangat mengetahui bahwa Islam ya memberikan berbagai kemudahan ya, bukan agama yang persulit. Nah, namun tetap kita harus mengikuti aturan-aturan ya yang memang sudah digariskan ya dalam sunnah dan di dalam aturan-aturan yang lain ya. Sehingga ketika ditemukan masalah ya, ketika pasangan akan menikah ya, tidak ada wali ya, wali nasabnya itu tidak ada atau jauh atau apa, maka kita berharap pasangan ini dapat berkonsultasi kepada pengadilan agama begitu ya. Jadi jangan serta-merta misalnya melakukan nikah di bawah tangan ya, atau jalan yang lain begitu ya, yang tidak dianjurkan ya oleh agama kita. Nah, dan ketika juga pada suatu ketika wali nasab ini tidak merestui ya, ada juga jalan lain yaitu mediasi ya, difasilitasi oleh pengadilan agama atau KUA ya untuk memberikan solusi yang terbaik. Baik, ada yang bergabung bersama kita, ada Mas Wahyu Aulia ya yang ingin bertanya, apa perbedaan wali hakim dan wali adal? Mohon pencerahan dari narasumber. Oke. Perbedaan antara wali hakim dan wali adal. Bedanya nggak beda juga sebenarnya Bu. Jadi gini, beda sekali maksudnya. Wali hakim itu wali selain wali nasab. Artinya orang yang tidak ada hubungan darah ya? Betul. Oke. Dalam hal ini yang diwakilkan oleh pemerintah itu KUA. Jadi wali adal ini wali nasab yang tidak mau menikahkan. Wali adal ini wali yang tidak mau menikahkan. Sebenarnya dia adalah wali yang sedarah ya, yang dianjurkan. Ya, betul. Oke. Kemudian wali hakim ini boleh menikahkan orang dalam kedua posisi Bu, dua keadaan. Yang pertama yang seperti tadi, yang tidak ada wali nasabnya atau wali nasabnya jauh kemudian menggunakan wali hakim. Yang keadaan kedua atau misalnya mohon maaf anak yang di luar pernikahan yang tidak ada ayahnya, yang status nasabnya pada ibu, maka nikahnya wali hakim. Keadaan kedua yaitu ketika walinya tidak bersedia menikahkan. Jadi ketika wali hakim ini untuk solusi ketika wali adal walinya tidak mau menikahkan. Oke. Jadi seperti itu ya, rekan Wahyu Aulia ya. Mas Wahyu Aulia, bahwa wali hakim dan wali adal tentu sangat berbeda tadi ya. Iya, betul. Oke. Jadi dalam hal menunjuk wali hakim Ibu, dalam hal menunjuk wali hakim, apakah itu ada persyaratan-persyaratan tertentu ya, ataukah misalnya si pasangan sendiri bisa langsung menunjuk begitu? Wali hakim di sini yang saya sebutkan tadi kan, wali hakim itu sultan sebenarnya dulu tuh. Jadi itu ada penguasa. Dalam hal ini kan kita pemerintah. Oke. Kementerian Agama dalam ini kan menunjuk KUA untuk sebagai wali hakim. Jadi nggak bisa kita menunjuk orang atau lagi sewa wali hakim. Iya betul. Gitu. Jadi wali hakim ini adalah wali yang ditunjuk oleh KUA. Gitu. Jadi memang benar-benar harus orang KUA ya Bu ya? Iya, orang KUA begitu, atau paling tidak orang pengadilan agama begitu ya? Boleh ya? Bukan harus orang KUA memang. Jadi begini, pengadilan agama di sini posisinya adalah mengabulkan permintaan untuk menggunakan wali hakim. Jadi ketika orang itu tidak direstui pernikahannya dengan wali adal, maka ia ke KUA dulu kan Bu, ke KUA. Tahapnya nih saya penjelasan tahapnya, dia ke KUA, kemudian di KUA ini tidak bisa karena walinya tidak mau, misalnya wali adanya tidak berkenan, sementara kan syarat rukunnya harus ada wali. Kemudian KUA melakukan penolakan perkawinan. Pernikahannya ditolak karena walinya tidak bersedia. Kemudian KUA mengeluarkan surat keterangan kurangnya syarat dan rukunnya. Nah, kemudian yang surat-surat dari KUA ini dibawa ke pengadilan.
untuk memintakan wali hakim karena wali adal. Kemudian setelah di persidangan diperiksa syarat-syaratnya cukup, kemudian alasan-alasannya itu dibenarkan, dia dalam pertimbangan hakim bahwa benar anak ini orang tuanya tidak merestui karena tidak beralasan misalnya. Gitu. Kemudian dikabulkan, dikeluarkan penetapan. Nah, penetapannya ini dibawa ke KUA lagi, Bu. Nah, penetapannya dibawa ke KUA, nah nikahlah secara resmi di KUA begitu. Jadi pengadilan bukan menikahkan dalam hal ini. Oh, begitu. Hanya memutuskan siapa yang mengabulkan wali hakimnya begitu ya. Karena walinya adal, maka dikabulkan untuk menikah begitu. Oke. Dan yang menunjuk wali adalnya itu adalah KUA ya? Yang menunjuk wali hakim yang menikahkan itu KUA. KUA. Oke. Nah, lalu dalam hal ini Bu, misalnya terjadi kasus ini, itu prosesnya itu berapa lama? Karena kita tahu sendiri, seperti kita sampaikan tadi, ketika pasangan itu ingin menikah, inginnya pengen cepat gitu ya. Nah, lalu ada proses-proses seperti ini, apakah nanti tidak akan menjadikan misalnya mereka batal menikah di KUA, mereka akan mengambil jalan yang lain atau bagaimana gitu ya? Bagaimana ini Bu? Kalau proses kan asas peradilan cepat itu kami terapkan. Jadi insya Allah kalau mengajukan itu nggak sampai sebulan tuh pasti selesai perkaranya Bu. Apalagi kan ini sidang permohonan paling sekali sidang sudah bisa selesai. Yang mengajukan berarti si pasangan ya Bu ya? Bukan, yang KUA ya? Yang perempuannya. Iya, perempuannya. Yang anak yang tidak mendapat restu ini Bu. Dia selaku pemohon mengajukan ke pengadilan agama. Begitu. Oh begitu, oke. Setelah perkaranya didaftarkan, maka akan ada misalnya penolakan dari KUA ya, karena betul. Misalnya wali adal gitu. Nah, betul. Lalu si mempelai perempuan mengajukan untuk wali hakim gitu ya, mengajukan ke pengadilan agama. Oke. Jadi seperti itu urutannya. Ya. Jadi ini perlu diketahui ya oleh para pendengar Radio Tuntung Panang FM, masyarakat Kabupaten Tanah Laut tercinta ya, bahwa selalu ada jalan keluar yang terbaik ya. Jikalau kita mengalami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan ya, sehingga sekali lagi kita menekankan ya bahwa jangan sampai ada nikah di bawah tangan ya. Kalau di pengadilan agama itu disebut dengan nikah siri atau misalnya nikah jauh ke sana gitu ya, ke daerah lain sehingga dapat melepaskan ya kewajiban-kewajiban ya dengan khususnya yang berkaitan dengan wali ini. Ya, Ibu Masuna. Kasus di Kabupaten Tanah Laut Ibu terhadap perkara wali adal ini bagaimana frekuensinya? Alhamdulillah nggak terlalu banyak Ibu. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi walaupun sepertinya langkah-langkah kekeluargaan sudah dijalankan gitu. Walaupun ada halang-halangan mungkin dibicarakan. Nah, ini saya bilang tadi ini langkah terakhir. Langkah terakhir jika langkah kekeluargaan itu tidak bisa. Tidak bisa, ya. Karena gini Bu, kalau ini dipaksa kawin lari misalnya, nikah siri, itu ketika diajukan isbat nikah, kemungkinan ditolak tuh besar. Karena walinya salah. Ketika walinya salah, nanti kan pernikahan tidak sah. Jadi untuk isbatnya tidak bisa, malah mungkin disuruh nikah ulang saja, begitu kan sayang. Sementara ada anak misalnya yang harus ada walinya. Jadi rentengannya jadi panjang. Iya. Ya, jadi seperti itu. Banyak sekali kerugian ya Bu ya. Kerugian yang diakibatkan kita tidak mengikuti aturan-aturan ini betul. Gitu ya. Jadi jangan sampai keinginan sesaat begitu akan mengorbankan ya urusan rumah tangga kita gitu ya, yang kita berkeinginan untuk membangun rumah tangga itu sekali seumur hidup begitu ya. Jadi itu akan kekal selama-lamanya kecuali maut yang memisahkan kita. Seperti itu ya. Oke. Ya, baik. Biasanya nih Bu, kalau boleh tahu nih di Kabupaten Tanah Laut ada kasus wali adal ini disebabkan oleh apa Bu? Begitu yang saya sampaikan tadi Bu. Sebenarnya awalnya banyak yang merestui saja. Waktu pacaran orang tuanya sudah tahu. Begitu tiba-tiba
merasa dilangkahi, ada ketersinggungan biasanya. Ketersinggungan. Ketika misalnya namanya orang tua kan kadang-kadang moodnya berubah atau perlakuannya tidak baik. Kemudian pas ngomong-ngomong tersinggung misalnya, tiba-tiba anaknya langsung lari. Mau menikah kayak gitu, melawan kepada orang tua. Nah, di situ biasanya orang tua membalas, menunjukkan powernya. Kamu mau nikah sama dia nggak bakal aku restuin ya. Nah, akhirnya saling berlawanan gitu ya. Sehingga restu itu tidak bisa didapat. Ibu, pada saat pernikahan, fungsi wali ini di mana, Bu? Sebenarnya wali itu ijab kabul, Bu. Fungsi wali itu serah terima ijab kabul dengan mempelai laki-laki. Hanya saja keterbatasan kemampuan mungkin, atau merasa tidak yakin, rasanya kalau diwakilkan dengan tuan guru kayaknya lebih jadi nanti wali ini mewakilkan, saya mewakilkan anak saya. Kemudian yang ijab kabul, yang tanda tangan yang sah, yang berjabat tangan itu biasanya penghulu atau tuan guru. Tapi jika orang tuanya mampu, biasanya kadang kan orang tua ada yang gugup atau gimana gitu. Kalau merasa yakin, langsung saja Bu, ayah kandungnya yang melakukan ijab kabul dengan pasangan prianya begitu. Kalau tidak berarti walinya menyerahkan kepada tuan guru begitu ya, dan wali menyaksikan gitu ya, menyaksikan. Meskipun demikian tetap ya wali ini adalah hal yang sangat penting di dalam sebuah pernikahan. Dia termasuk di dalam persyaratan atau rukun. Nah, jadi kalau kurang rukun itu nggak sah. Nggak sah gitu. Jadi perlu diingat ya bagi para pendengar kita ya, apalagi nih bagi kawan-kawan sahabat inspirasi yang muda-muda mungkin ya yang akan menikah. Nah, jadi mungkin dari awal gitu harus baik-baiklah. Bisa mengambil hati mertua dengan hati mertua, anaknya sendiri juga dengan orang tua seperti apa gitu ya, agar nanti pada saatnya sampai gitu kita akan menikah ya, semuanya akan berjalan mulus ya, akan dapat restu dari orang tua atau dari wali nasabnya begitu ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan budaya kita di masyarakat. Betul. Masih ada fenomena seperti tidak boleh kawin dengan ras ini. Betul. Dengan mungkin anggapan-anggapan ya Bu ya, anggapan-anggapan. Nah, itu sebenarnya tidak dibenarkan. Tetapi kadang-kadang orang tua ini kan pendiriannya kuat Bu. Pendiriannya kuat ya, tidak boleh misalnya dari suku kita gitu ya, menikah dengan suku ini gitu ya. Betul. Karena nanti akan begini-begini gitu, atau suku ini terkenal keras gitu, kamu nanti akan seperti ini. Orang tua tidak mau memberikan restu seperti itu ya. Nah, dalam hal-hal seperti ini ya, karena ini bukan termasuk dalam hal-hal alasan-alasan yang dibenarkan ya Bu ya, jadi dapat disimpangi ya. Namun terlebih dahulu harus diberikan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan. Karena kan hubungan kita sama orang tua tuh nggak putus ya Bu. Siapa tahu menikah ini pilihan yang salah kan kembali ke orang tua betul juga. Betul sekali. Atau mungkin pada awalnya memang nih pilihan kita yang memang sudah gula Jawa rasa coklat tadi. Tapi kan seiring dengan waktu ya Bu, karena ya pernikahan kita, jadi pada saat ini kan kita tidak bisa memprediksi ya. Betul. Nah, pernikahan kita nanti seperti apa berjalannya seiring dengan waktu, namanya manusia ya bisa berubah begitu ya, dengan pengaruh-pengaruh macam-macam gitu, ketemu di mana atau bagaimana yang berubah. Nah, ketika kita mendapatkan restu dari wali nasab kita ya, khususnya dari orang tua, maka ketika kita menemukan hal-hal seperti ini ya, kita akan lebih mudah untuk berkonsultasi, paling tidak ya untuk mencurahkan ya permasalahan, minta jalan keluar kepada orang tua. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat diperhatikan bagi pasangan yang akan menikah untuk mendapatkan restu dari wali nasabnya ya. Tadi disebutkan oleh Ibu Masuna ya, wali nasab itu adalah ayah kandung ya, kakek kandung, kemudian saudara
saudara kandung. Saudara kandung. Nah, kemudian keponakan, ya? Ya, betul. Iya, keponakan. Terakhir tadi paman ya, Bu, ya? Iya. Okay. Paman itu setelah keponakan. Kalau ada keponakannya ya, Bu. Iya. Kalau ada. Kalau masih ada keponakan, begitu ya. Kadang kan gini, orang kan memandang lebih tuanya. Gitu. Iya, karena betul. paman tuh lebih tua. Sebenarnya lebih urutannya itu saudara dulu. Iya. Saudara dulu, saudara tidak ada. Misalnya anak saudara ada nggak? Nggak ada juga, baru ke saudara ayah. Iya begitu ya. Jadi bukan serta merta karena paman paling tua gitu ya. Kadang kita kan menuakan. Iya begitu. Betul. Iya. Kecuali ya Bu ya, kecuali pada wali nasab yang seharusnya urutannya itu gitu ya, mewakilkan ya Bu ya, betul. Mewakilkan. Nah, karena keponakan kan merasa lebih muda begitu. Ulun wakilakan non paman gin begitu ya. Nah, artinya kan jadi ya jadi boleh. Atau dalam kedudukannya sejajar. Misalnya saudara nih sejajar nih. Kakak atau adik, ambil yang kakak begitu. Iya. Dengan catatan ya, semua wali nasab ini adalah laki-laki ya Bu ya. Betul. Laki-laki dan sudah dewasa. Dewasa. Oke, laki-laki dan sudah dewasa. Berakal. Iya, berakal. Oh iya, berakal sehat. Jadi kan ya, kalau gila atau apa nggak bisa. Iya, sepenuhnya persyaratan wali nasab ini apa tadi Bu? Laki-laki, dewasa. Muslim dulu Bu. Oh, Muslim, oke. Laki-laki, balik berakal. Oke. Iya. Jadi itu ya para pendengar kita dimanapun Anda berada. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita hari ini dapat memberikan pencerahan ya kepada para pendengar, kepada khususnya pada para pasangan ya, pada pasangan. Nah, kita ke yang janda tadi Bu, yang janda tadi. Nah, yang kita bicarakan ini kan pada pasangan atau calon mempelai perempuan yang masih yang baru mau menikah ya, yang baru menikah pertama kali. Nah, lalu terhadap mempelai perempuan yang sudah pernah menikah, nah ini berlaku wali nasab ini seperti apa Bu? Wali nasab ini kalau untuk janda dia tetap harus membutuhkan wali untuk terus membutuhkan wali. Kemudian jika walinya keberatan, nah ini sama Bu, bisa mengajukan wali adil. Tapi karena dia selaku janda ini boleh menentukan hidupnya sendiri nih, karena tidak, kalau itu kan harus persetujuan itu ada hak orang tua ini, maka mungkin hakim lebih mudah mengabulkannya karena pertimbangannya sudah kuat nih, dia sudah janda, dilarang itu sebenarnya tidak bisa aja dia melakukan tanpa dilarang, tapi tetap harus memakai wali untuk pernikahannya. Oke, karena tadi ya tujuan dari wali ini adalah untuk melindungi ya Bu ya. Nah, untuk melindungi ya. Jadi definisi melindungi di sini ya para pendengar setia bukan hanya melindungi secara fisik begitu ya Bu ya, tetapi juga melindungi secara secara martabatnya juga dilindungi. Iya, secara martabat, secara hal yang tidak terlihat begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini penting sekali ya bagi kita, bagi para pasangan ya, untuk jadi jangan dilihat secara fisik aja begitu ya. Jangan kada kawa jua sih melindungi sidin sudah atau jauh atau apa begitu ya. Nah, tetapi jauh sebenarnya maknanya ini adalah melindungi secara lahir batin begitu Bu ya. Ya, secara batin, secara lahir batin. Nah, seperti kan itu. Laki-laki kalau tahu walinya itu merasa segan sedikit. Tidak semena-mena. Iya. Gitu. Iya, sehingga juga ada tanggung jawab sehingga ada tanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi agama kita sudah mengatur untuk melindungi para perempuan begitu ya. Ya, salah satunya adalah ketika akan menikah dengan mewajibkan ya untuk menghadirkan wali ya, wali nasabnya ya. Tadi urutan-urutannya tadi sudah disampaikan. Oke, dan bagi perempuan yang sudah pernah menikah ya, tetap membutuhkan wali ya, namun dia boleh menentukan sendiri. Iya, betul. Iya, menentukan sendiri. Menentukan sendiri. Oke. Baik, tidak ada yang bergabung? Iya. Baik, Ibu, karena hari ini memang waktunya kita agak bergeser dari biasanya ya. Yang biasanya kita startnya di
pukul 9 sampai dengan pukul 10, tapi hari ini karena ada acara lain jadi kita berakhir di pukul 9.30. Jadi mohon maaf sekali waktunya agak tergeser hari ini, dan mohon maaf juga kepada para pendengar ya, bincang-bincang kita akan berakhir pada beberapa saat lagi ya, karena ada sesuatu dan lain hal yang mengharuskan kita untuk menggeser acara ini. Mungkin di akhir dari pembicaraan kita Ibu, mungkin hal-hal yang perlu digarisbawahi ya untuk disampaikan kepada para pendengar kita nih tentang wali adal ini. Silahkan Ibu. Baik Ibu. Begini, untuk para pemirsa khususnya remaja-remaja atau para kekasih yang ingin melakukan pernikahan, walaupun tidak mendapatkan restu, tidak serta-merta membuat kita merasa putus asa, dunia terasa hancur. Iya. Ya, jadi ada caranya yang lebih baik dan tidak sesuai hukum dan tidak bertentangan. Mengajukan wali adal ke pengadilan, kemudian bisa menikah secara resmi. Gitu. Jangan melakukan nikah siri, kawin lari, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Karena ada rentetan masalah-masalah selanjutnya yang lebih panjang. Betul sekali. Akan menimbulkan masalah baru ya, dan akan kita tanggung selamanya gitu ya. Betul. Iya, karena selesai masalah ini nanti ada masalah yang lain ya, terutama nanti pada masalah-masalah yang seperti pembicaraan kita di dahulu ya, harta gono gini, kemudian nanti masalah anak. Betul, ya, waris dan lain sebagainya ya. Betul. Jadi ketika kita akan menikah maka awalilah dengan baik. Betul. Ya, dengan sesuatu yang memang menurut syariatnya. Ya, gitu. Betul, Bu. Iya, baik, dan kita berharap mudah-mudahan pasangan-pasangan calon mempelai ya yang akan menikah dapat mendengarkan siaran kita pada hari ini dan dapat membuka wawasan pengetahuan, khususnya juga bagi orang tua ya, kakek, saudara, keponakan, paman yang termasuk dalam wali nasab ya, juga dapat membuka wawasan kita bahwa menghalangi pernikahan dari anak-anak kita yang merupakan hal yang menyulitkan juga dan akan menimbulkan permasalahan. Iya, baik.